Teman masih ingat sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Tuh, ini masalahnya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca, sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Maka kembali ke sini, kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya, dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh, ada dua kata. Satu, fajar, Quran surah ke-17 ayat 78, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kedua, subuh di surat At-Takwir, was-subhi idza tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar, kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan, gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Bawa ke tangan, pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah, cepat wudhu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya, atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu, disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa, rambatan fajar sumbernya takwa, disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Maka kalau sedang sholat, rasakan diawasi Allah. Dijawab itu. Makanya latihan yang benar bacaannya. Ya, Anda mau main sinetron, latihan strippnya lama sekali itu supaya benar kan? Sinetron loh dunia. Sekarang kebutuhan dunia akhirat, masa nggak benar bacanya? Belajar, malu sama Allah. Ya, yang lihat malaikat loh. Ya, Anda kalau main sinetron yang nonton manusia, Anda sholat yang nonton malaikat. Ya, maka pastikan bacaannya enak, nyaman di hati, rasa akan diawasi. Orang yang punya koneksi dengan Allahnya kuat, itu akan mudah menjalani kehidupan. Anda punya koneksi dengan teman-teman yang punya kedudukan tertentu, aksesnya mudah kan? Anda punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Masalah dikecilin, bukan gak dapat masalah. Masalahnya sama, bagi orang lain besar, bagi si fulan kok ringan. Karena sebelum mendapatinya, akses dia ke Allah tinggi, Allah ringankan untuk diterima di hatinya. Dilapangkan hatinya sebelum menerima persoalannya. Jadi ketika menerima persoalan, dia tinggal senyum aja, selesai. Berapa waktu yang Allah mintakan kepada kita untuk menunaikan sholat? Berapa? Tiap hari kita kerjakan 5 kan? 5 kan? Nomor koneksi dengan Allah, masih ingat nomornya? 24434, klik, naik. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya kan? Ayo bikin status. Ya kan? 5 waktu kan? 5 waktu kan? Kenapa 5 waktu? Salah satunya karena di dalam Quran diisyaratkan orang yang benar sholatnya sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sesuai yang diisyaratkan Quran, akan mendapatkan 5 kemuliaan dalam hidupnya yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. 5 ini, itu yang coba kita akan keluarkan. Itulah sebabnya kenapa sholat sangat ditekankan, kenapa sholat diwajibkan. Karena Allah mewajibkan kita mendapatkan semua kebahagiaan dan kesuksesan yang kita ingin raih dalam kehidupan. 5 ini. Yuk kita mulai. 1.
Izinkan saya memulai dari sini supaya kita punya motivasi untuk menunaikan sholat. Jadi kalau nggak tahu yang 5 ini, cara pandangnya kepada sholat jadi beban. Baru aja zuhur, dasar lagi. Baru maghrib, udah isya lagi. Kan? Nah, ayo isya. Tadi kan udah maghrib. Kan? Pernah merasakan itu? Karena cara pandangnya menilai sholat sebagai beban. Padahal ketika Allah wajibkan, itu cara mewajibkannya bukan sebagai beban, sebagai motivasi yang mengantarkan pada keindahan. 1, kita cepat. Quran surah ke-20 di ayat yang ke-14. Tafsirnya Quran surah 13 ayat 28. 1 paket. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar nggak bisa didebat. Oke, Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ini kalau kita belajar ngaji tentang tauhid, ya, belajar mengaji tentang dasar keyakinan akidah. Ini ayat yang paling real, yang paling mudah dipahami, yang paling kuat pengakuannya. Saya coba mengumpulkan koleksi beberapa kitab-kitab yang disucikan. Saya kumpulkan, nggak ada satupun kecuali di Quran yang tegas mengatakan, Tuhannya langsung mengatakan, tidak mewakili perwakilan. Sayalah Allah, satu-satunya yang dipertuhankan, sembah saya. Coba di Quran. Kita simpan ini dalam bab tauhid. Sekarang kita teruskan. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat, ya, sebagai pembuktian penyembahan kepadaku. Lidzikri, untuk mengoneksikan dirimu denganku. 1, sholat adalah pembuktian sebagai hamba, pembuktian iman. Pelan-pelan. Yang pertama, teman-teman sekalian, ketika Allah menerangkan fungsi salat yang pertama untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, itu ternyata dasarnya bukan materi, bukan kedudukan, tapi penghambaan. Supaya engkau membuktikan diri engkau itu hambaku, sembahku, lewat salat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhanmu siapa? Allah, tapi dia nggak mau sholat, itu kata Nabi belum sempurna kebertuhanannya kepada Allah. Ya, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku sholat, kata Nabi. Perbedaan orang yang mengaku beriman dengan yang belum beriman dilihat dari sholatnya. Jadi kalau dia sudah menunaikan sholat, itu pembuktian keimanannya kepada Allah, kebertuhanannya. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, dia belum menunaikan sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itulah kemudian kata sholat disebut juga di Al-Quran dengan kata iman. Buka Quran surah kedua ayat 143. Lihat di pertengahan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jika ada hamba siapapun menunaikan sholat, aku nggak akan sia-siakan sholat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar sholatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang sholat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Teman-teman, ini rahasia besarnya. Perintahnya fa'budni, yang kita baca iyyaka na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun, jamannya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah.